Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda merasa, hidup kok gini-gini aja ya? Nyaman sih, tapi gitu deh, datar. Hmm, Nah, hari ini kita mau coba kupas nih satu gagasan yang lumayan provokatif dari buku The Art of Laziness oleh Library Mindset. oke. Gagasannya tuh, gimana kalau zona nyaman Anda itu sebenarnya musuh terbesar yang justru ngehalangin kita buat berkembang? Wah, dalam juga ya. Musuh terbesar. Iya kan? Mari kita bedah bareng-bareng sumber ini, kenapa nyaman bisa jadi perangkap, dan gimana caranya keluar dari situ. Siap. Ini menggagasan yang gimana ya, lumayan nonjok sih. Apalagi pas buku ini ngingetin kita hidup itu singkat banget. Berapa tadi? Rata-rata cuma 3.700 minggu katanya. Dan penyesalan terbesar, itu menurut buku ini ya, seringnya bukan karena kita gagal. Terus karena apa? Justru karena hal-hal yang nggak kita lakuin. Kesempatan yang lewat gitu aja, karena kita, ya itu tadi, keasyikan di zona nyaman. Oh, jadi karena nggak nyoba ya? Betul. Ada kutipan bagus di buku ini, bunyinya gini, zona nyaman itu tempat yang indah, tapi nggak ada yang pernah tumbuh di sana. Bener juga ya. Nggak ada pertumbuhan di situ. Iya, kena banget kan? Esensinya kenapa kita perlu ngomongin ini? Nah, buku ini bilang salah satu akar masalah kenapa orang jadi malas atau nggak maju-maju itu, ya justru rasa nyaman itu sendiri. Ironis ya? Iya, kayak ngelakuin hal yang biasa kita lakuin, nonton serial favorit lagi, scrolling medsos tanpa henti, itu kan gampang banget, enak sesaat. Betul, nggak perlu mikir. Tapi mungkin Anda juga ngerasain kan, seringnya tuh abis itu ada rasa, gimana ya, bersalah, atau hampa gitu. Mike, ada yang kurang gitu ya? Nah, itu kayak sinyal sebenarnya kalau kita tuh pengen sesuatu yang lebih, sesuatu yang bikin kita tumbuh. Iya, betul. Dan yang menarik tuh, buku ini juga jelasin kenapa kita gampang banget kejebak di situ. Kenapa tuh? Otak kita itu secara alami emang dirancang buat hemat energi. Jadi ya otomatis milih jalur termudah, yang paling nggak nguras tenaga. Oh, pantesannya ya bawaannya pengen rebahan aja. Bisa jadi. Nah, ini nyambungnya ke konsep penting, mengambil 100% tanggung jawab. Maksudnya gimana tuh? Gini, nyalahin keadaan, nyalahin orang lain, itu kan gampang buat otak, nggak perlu usaha lebih. Tapi ya nggak bakal ngubah apa-apa. Iya juga. Buku ini negasin, cuma dengan kita ambil alih kendali penuh, mengakui peran kita, baru kita bisa mulai dorong diri keluar dari zona nyaman itu. Jadi harus sadar dan bertanggung jawab dulu ya. Itu kuncinya. Pertumbuhan itu, ya emang nggak nyaman. Pasti butuh kita melakukan hal yang sulit. Oke. Berarti ngambil tanggung jawab itu kayak semacam cheat code gitu ya buat ngelawan malasnya otak kita. Bisa dibilang gitu. Dan kayaknya imbalannya gede banget kalau berhasil. Gimana tuh? Ada pernyataan kuat di buku ini. Nggak ada seorang pun yang pernah bilang mereka berharap tetap di zona nyaman setelah berhasil keluar. Wah, bener juga ya, nggak pernah denger sih orang ngomong gitu. Iya kan? Rasa puasnya, rasa berhasilnya, pas kita bisa ngalahin rasa malas atau takut itu kayaknya nggak ada tandingannya. Nah, ini nyambung nih sama tips praktisnya. Lakukan hal sulit terlebih dahulu. Ah iya, yang itu. Kayaknya ngadepin tantangan terbesar di awal hari itu bisa ngasih dorongan psikologis yang kuat ya, gue terus gerak. Tepat sekali. Itu kayak ngebangun momentum gitu kan? Jadi sisanya terasa lebih ringan. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya lagi, ini semua tentang berpikir jangka panjang. Maksudnya? Zona nyaman itu kan nawarinya kesenangan sekarang, Iya. gratifikasi instan. Tapi seringnya tanpa sadar, kita ngorbanin masa depan kita, cita-cita kita. Jadi keenakan sekarang ngerusak rencana nanti gitu ya? Kurang lebih gitu. Makanya buku ini nekenin pentingnya nunda kepuasan sesaat itu demi tujuan yang lebih gede. Oke, sabar dulu ya. Dan ini juga nyentuh soal mengambil resiko. Kayak kutipan Mark Zuckerberg yang dikutip di buku itu. Yang mana tuh? Resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko sama sekali. Nah, dalam konteks ini, diem aja di zona nyaman, yaitu resiko paling pasti. Nggak bakal berkembang. Wah, kena lagi nih. Jadi, diam aja, itu udah berisiko ya? Iya, keluar dari zona nyaman emang rasanya beresiko. Tapi justru disitulah potensi buat tumbuh itu ada. Terbuka lebar. Oke. Jadi jelas ya, zona nyaman ini emang bisa jadi penghalang besar. Tapi mungkin ada yang mikir, bukannya sedikit nyaman itu perlu ya? Buat istirahat, buat recharge energi. Gimana bedainnya? Nah, itu pertanyaan bagus banget.
Dan buku ini sebenarnya nggak nyuruh kita hidup sengsara terus-terusan kok. Oh, oke. Poin utamanya itu kesadaran. Kita perlu sadar kapan rasa nyaman itu berubah fungsi. Dari yang tadinya buat istirahat sehat, jadi sangkar yang malah ngebatasin kita. Jadi kuncinya di kesadaran itu ya? Betul. Bedanya di mana? Lihat aja, rasa nyaman itu ngebantu tujuan jangka panjang Anda atau malah ngehalangin. Kalau istirahat, itu kan ngisi energi buat nanti gerak lagi. Iya. Nah, kalau zona nyaman yang ngebatasin, itu bikin kita terus-terusan ngindarin aksi, terus-terusan nunda. Gitu bedanya. Oke, ini penjelasan yang ngebantu banget sih. Jadi buat Anda nih yang mungkin ngerasa kejebak dan pengen mulai gerak, gimana caranya? Nah, buku ini ngasih saran yang nggak bikin takut duluan. Apa tuh? Jaga tetap sederhana. Jangan kebanyakan mikir, jangan kejebak overplanning atau mikirin semua kemungkinan buruk. Yang penting itu mulai aja dulu. Mulai aja, gitu ya? Iya, dan biar bisa mulai, menetapkan tujuan yang jelas itu penting banget. Terutama tujuan-tujuan kecil yang rasanya gampang dicapai gitu. Oh, jadi nggak usah langsung yang gede-gede? Nggak perlu. Ini bukan soal lompatan raksasa sekali waktu. Justru langkah kecil tapi konsisten itu jauh lebih efektif. Kenapa gitu? Karena itu ngebangun kebiasaan baru pelan-pelan. Dan secara bertahap, batas nyaman kita jadi meluas. Tiap langkah kecil itu ngurangin beban mental buat nyoba hal yang lebih gede nanti. Oke, masuk akal. Jadi mulai aja walau belum sempurna rencananya ya? Persis. Action dulu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, intisari dari pembahasan kita soal The Art of Laziness ini jelas banget ya. Zona nyaman, meskipun rasanya aman, Aman dan enak. tapi sebenarnya itu tempat di mana potensi Anda lagi tidur pules. Betul. Dan buat ngebanguninnya, ya perlu usaha, perlu berani ambil tanggung jawab, hadapi yang sulit, dan mikir jangka panjang. Dan imbalannya itu bukan cuma pencapaian di luar loh, tapi juga pertumbuhan di dalam diri. Kepuasan yang lebih dalam gitu rasanya. Jadi bukan cuma hasil akhir ya, tapi proses tumbuhnya itu sendiri. Iya. Ini soal milih buat tumbuh daripada sekedar nyaman tapi gitu-gitu aja, pasif. Kayak pesan penutup di buku ini, singkat tapi ngena banget. Apa tuh? Waktu terus berjalan, mulailah hidup sekarang. Pengingat yang kuat banget ya, waktu nggak nunggu soalnya. Iya. Dan ini mungkin bisa jadi satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan di rumah. Silakan. Coba pikirin, apa satu tindakan kecil aja, sekecil apapun, yang bisa Anda lakuin hari ini juga? Buat sedikit aja, dorong batas zona nyaman Anda. Satu langkah kecil hari ini ya. Iya, mungkin nyoba resep baru yang belum pernah. Atau mulai obrolan yang biasanya Anda hindari. Atau mungkin cuma nyisihin 15 menit buat ngerjain proyek yang udah lama ketunda. Oke. Coba bayangin deh, efeknya kalau itu dilakuin terus-menerus konsisten. Apa ya kira-kira yang bakal beda dalam hidup Anda?